Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan hari ini di video ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan, identifikasi pasien. Untuk ini kita akan membahas terkait indeks dan juga kartu gitu. Mungkin masih sudah sering atau sudah pernah gitu ya mendapatkan materi terkait indeks gitu ya kan, tetapi di sini akan lebih saya kerucutkan kepada bagaimana cara kita untuk menyimpan gitu ya, menyimpan dari indeks indeks itu sendiri gitu ya. Khususnya di sini adalah IUP atau indeks utama pasien gitu. Oke, mungkin langsung kan. Ya. Uh, Jadi yang namanya indeks utama pasien itu memang ada istilah lain gitu ya. Istilah lain dari indeks utama pasien itu adalah master indeks pasien gitu. Jadi MIP. Jadi untuk istilah MIP ataupun IUP gitu atau IUP, MIP atau IUP itu sama gitu. Jadi jangan jangan bingung gitu ketika nanti di fasilitas pelayanan kesehatan mungkin ada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menggunakan IUP atau QUP, biasanya kartu indeks utama pasien, akan tapi menggunakan istilah adalah master indeks pasien gitu ya. Jadi itu entah itu IUP ataupun MIP itu sama untuk artinya gitu ya. Jadi indeks utama pasien atau master indeks pasien itu adalah daftar permanen yang mengandung nama semua pasien yang pernah terlayani di fasilitas kesehatan yang terkait ya, disebut juga pasien indeks, master pasien indeks atau master file gitu ya. Jadi yang namanya indeks utama pasien itu adalah semacam daftar gitu ya. Jadi semacam kumpulan semacam kumpulan eh, pasien-pasien yang pernah berobat gitu ya di fasilitas pelayanan kesehatan itu gitu dan juga bentuknya dari indeks utama pasien itu biasanya berbentuk kartu gitu. Maka untuk kartunya sendiri itu biasanya kita sebut sebagai kartu indeks utama pasien gitu. Jadi beda kalau misalnya kartu indeks utama pasien itu adalah satu kartu untuk satu pasien gitu. Sedangkan untuk indeks utama pasien itu adalah daftar permanen atau kumpulan data-data seorang pasien yang pernah yang pernah dilayani atau yang pernah berobat di fasilitas pelayanan kesehatan itu gitu ya. Ya, ini adalah tujuan dari indeks utama pasien itu adalah sebagai kunci petunjuk lokasi rekam medis pasien di dalam jajaran file. Oleh karenanya IUP adalah satu di antara alat yang penting di unit rekam medis atau klinik atau pusat kesehatan masyarakat. Jadi mungkin kalian pada saat mendapatkan materi QUP gitu sudah dijelaskan oleh para dosen gitu bahwa yang namanya QUP itu adalah fungsinya sebagai salah satu untuk untuk mencari gitu ya, untuk mencari berkas rekam medis. Misalnya gini, misalnya ada seorang pasien datang, kemudian seorang pasien itu adalah seorang pasien yang dulunya sudah pernah berobat di fasilitas pelayanan kesehatan itu gitu ya. Dan otomatis kan seorang pasien itu sudah ada berkas rekam medisnya di ruangan filing gitu, sehingga ya kita sebagai petugas pendaftaran itu nggak boleh lagi untuk membuatkan atau memberikan nomor rekam medis baru gitu. Karena kalau misalnya kita memberikan nomor rekam medis baru atau berkas rekam medis baru, nanti data seorang pasien itu akan duplikat gitu. Selain duplikat, nanti histori dari perjalanan penyakitnya itu nggak lengkap nantinya gitu. Sehingga apabila seorang pasien itu datang ke rumah sakit kemudian tidak membawa kartu berobat ya, otomatis kan seorang petugas bagian filing itu nanti bingung bagaimana cara mencari berkas rekam medis di roll opek apabila tidak ada nomor rekam medisnya gitu. Sehingga fungsi dari kartu indeks utama pasien itu adalah
sebagai alat gitu ya untuk menemukan. Jadi walaupun seorang pasien itu bawa kartu berobat gitu ya, seorang petugas filing itu bisa mencari berkas rekam medis seorang pasien di roll OPEC itu menggunakan kartu indeks utama pasien. Soalnya di dalam kartu indeks utama pasien itu sudah ada nomor rekam medis seorang pasien itu juga gitu ya. Jadi apabila membawa kartu berobat, seorang petugas bagian filing itu bisa ngeceknya di cube-nya, nomor rekam medisnya berapa. Nah, seperti itu. Kemudian baru petugas bagian filing mencari berkas rekam medisnya di di roll OPEC. Ya, ini adalah isi dari IUP. Ya, isi dari IUP. Sebenarnya ini adalah standarnya gitu ya. Akan tetapi di dalam perkembangannya banyak rumah sakit gitu ya yang menambahkan item-item yang ada di IUP gitu atau di cube-nya gitu supaya lebih 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 informatif nantinya sehingga untuk data yang ada di kartu indeks utama pasien itu lebih lengkap nantinya gitu. Jadi isi IUP yang pertama nama lengkap sudah jelas gitu ya, bahwa nama lengkap itu yang menunjukkan bahwa cube itu adalah miliknya si pasien A. Ya, seperti itu. Dan nomor rekam medis itu adalah miliknya si pasien A. Kemudian alamat lengkap. Alamat lengkap di sini adalah alamat dari si pasiennya. Jadi bukan alamat yang mengantarkan pasien, bukan. Ya, nama lengkapnya juga itu adalah nama lengkap pasiennya, gitu ya. Kemudian nomor rekam medis, ya jelas nomor rekam medis itu harus ada di kartu indeks utama pasien. Selanjutnya di situ ada tanggal lahir, ada usia, ya seperti itu. Jadi ada tanggal lahir dan juga usianya di situ ada. Kemudian informasi identifikasi lain yang dapat membantu menentukan identitas pasien adalah nama yang dapat mewakili pasien secara hukum atau nama ibu atau nama diri ibu, surat jaminan sosial lain gitu ya. Dan juga ada tambahan informasi juga di Cube, misalnya ada tanggal masuk, ada tanggal keluar, kemudian waktu keluarnya itu adalah hidup atau meninggal, kemudian nama dokter yang merawat. Ya, seperti itu. Jadi standarnya gitu ya, standar dari isi indeks utama pasien itu ada 8 ini ya, minimal ada 8 ini ya isinya gitu. Akan tetapi mungkin ada perkembangannya dari isi dari Cube, misalnya ada nama ibu, nama ayah, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Itu juga bisa gitu. Itu sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, indeks pasien ini secara manual ya dibuat dalam bentuk kartu yang disebut kartu indeks utama pasien. Bila telah dibuat indeks pasien dengan media komputer, maka lebih memudahkan penggunanya dan tidak dibuat lagi kartu secara manual. Jadi untuk penggunaan Cube atau penggunaan indeks itu biasanya digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang sistem rekam medisnya masih manual. Ya, seperti itu. Jadi belum menggunakan komputer gitu. Jadi masih manual gitu. Ya, apabila sudah menggunakan komputer itu biasanya mereka tidak lagi menggunakan manual. Soalnya kenapa? Soalnya apabila untuk menemukan data seorang pasien, misalnya nama pasien, alamat ataupun nomor rekam medisnya, itu bisa langsung melakukan search di sistem yang sudah ada di fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Jadi yang namanya Cube itu sudah nggak lagi digunakan apabila rumah sakit itu sudah menggunakan sistemnya adalah elektronik ya. Apabila masih manual itu masih digunakan yang namanya kartu indeks utama pasien atau IUP ya, indeks utama pasien itu sendiri. Ya, seperti itu. Mayoritas memang sekarang ya rumah sakit sudah mulai beranjak gitu ya, sudah mulai beralih yang awalnya manual menjadi elektronik. Itu sudah banyak rumah sakit di Indonesia gitu. Akan tapi memang ada beberapa rumah sakit juga yang sampai saat ini masih menggunakan manual karena belum siap untuk
untuk dari segi dari segi sarana prasarana maupun dari segi SDM-nya belum siap. Ya, ini adalah kartu indeks utama pasien ya. Ini untuk kartu indeks utama pasien ini adalah hanya salah satu contohnya saja gitu ya. Contoh dari Cube ya, kartu indeks utama pasien ya. Di sini tadi ada nomor rekam medis gitu ya, ada nomor rekam medis, kemudian ada namanya, ada alamatnya, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin gitu ya. Udah itu ada pekerjaan, pendidikan, tanggal masuk, tanggal keluar. Nah, di sini ada semua gitu ya. Ya, kemudian bagaimana cara melakukan penjajaran atau metode penjajaran di dalam menyimpan cube itu sendiri gitu ya. Jadi untuk kita menyimpan, jadi yang namanya cube ya, cube itu adalah miliknya rumah sakit atau miliknya fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi beda antara kartu berobat sama cube. Karena apabila kartu berobat ya, kartu berobat itu diserahkan sama pasien, sedangkan cube itu disimpan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah biasanya unit rekam medisnya gitu. Kalau di mata kuliah penyimpanan berkas rekam medis kita mengenal ada namanya metode penjajaran berkas rekam medis ya. Di dalam menyimpan cube itu sendiri kita juga ada metodenya. Ini menurut IFRO ya. IFRO untuk metode penjajaran cube itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah alfabetis, yang nomor 2 itu adalah fonetik, yang nomor 3 itu adalah sistemnya adalah fonetik soundek. Ya, jadi ada alfabetik, fonetik sama fonetik soundek ya. Untuk ukuran kartu indeks itu sendiri sebenarnya nggak begitu besar itu ya. Ukurannya itu hanya sekitar 12 cm kali 7,5 cm gitu. Ukuran bisa berubah, itu tergantung sesuai dengan informasi apa yang ada di cube itu sendiri gitu ya. Semakin banyak informasi yang bakalan kita isi, itu akan semakin besar nantinya. Ya, mengingat bahwa indeks pasien adalah file yang permanen, maka kartu harus kuat dan tidak mudah robek gitu ya. Jadi yang namanya cube itu usahakan, jadi yang misalnya kita melakukan desain gitu ya, yang harus kita perhatikan itu adalah bukan hanya rekam medisnya atau berkas rekam medisnya, akan tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah cube ya. Yang namanya cube itu adalah sebuah daftar yang permanen yang akan kita simpan sangat lama gitu. Jadi usahakan ketika mahasiswa besok sudah bekerja, kemudian diminta untuk mendesain sebuah cube gitu ya, usahakan dari segi bahannya itu adalah dicari bahan-bahan yang tidak mudah robek, tidak mudah rusak gitu ya, dan juga tidak mudah informasi yang ada di cube itu hilang gitu ya. Jangan sampai hilang gitu ya. Usahakan atau gunakanlah alat-alat yang aman, alat-alat yang kuat ya, seperti itu. Nah, ini adalah sistem penjajaran yang alfabetis ya, di mana sistem penjajaran alfabetis, sistem penyimpanan cube jenis ini dilakukan dengan penyusunan cube secara vertikal, urut huruf satu persatu sesuai abjad seperti dalam kamus. Kemudian nama pada masing-masing huruf diperhatikan karena akan mempengaruhi letak penyimpanan cube. Apabila nama pasien sama, maka cube diurutkan berdasarkan urutan tanggal lahir. Misal nama M. Hasan diletakkan sebelum Muhammad Hasan. Jadi yang namanya alfabetis itu adalah seperti ini. Misalnya ada nama pasien adalah Andi, kemudian ada nama pasiennya Ani ya, kemudian ada nama pasiennya Anda ya, seperti ini, misalnya seperti ini ya. Jadi untuk menyimpannya kita harus melihat satu persatu huruf ya. Di sini A-nya dulu, N-nya dulu, semuanya ada A, N, N. Kemudian di sini D, di sini
I, di sini D, kemudian sini Y, sini A. Oh, berarti untuk menyimpannya adalah Anda dulu, kemudian baru Andi, gitu ya, kemudian baru Ani, ya. Jadi menyimpannya yang bagian depan itu Anda, di belakangnya Andi, di belakangnya Ani. Di belakang Ani itu adalah nama-nama sesuai nama-nama sudah sesudah Ani sesuai dengan alfabetiknya, gitu ya. Kemudian biasanya juga untuk sistem penyimpanan alfabetik ini dibedakan. Misalnya yang namanya awalan A itu satu deret, kemudian awalan B satu deret, awalan C satu deret, gitu. Jadi nanti ketika ada nama pasien huruf pertamanya C, ya berarti yang tempat mencarinya adalah di kolom yang C, gitu ya, bukan di A, B atau E atau F, ya. Maka kita mencarinya di C-nya, gitu ya. Itu adalah yang alfabetis. Saya kira mahasiswa bisa kalau untuk yang alfabetis. Jadi intinya kalau alfabetis itu adalah kita menjajarkannya itu kita melihat satu persatu huruf, ya. Misalnya Anda sama Andi, berarti kan di situ ada huruf yang sama, yaitu AND, akan tetapi yang belakangnya kalau Anda itu A, kalau Andi itu Y, berarti yang Anda dulu yang bagian depan, kemudian di belakangnya adalah Andi, seperti itu, ya. Kemudian apabila ada nama, gitu ya, ada nama pasien M Hasan, ya memang dari pemberian orang tuanya itu adalah namanya M Hasan, dalam artian yang dimaksud M itu adalah bukan singkatan, ya, atau bukan nama panjang, gitu ya. Maka ya misalnya M Hasan, ya tetap M Hasan, ya. Kita tidak bisa mengubah nama pasien. Misalnya pasien menulis namanya adalah M Hasan, kemudian kita menulisnya Muhammad Hasan. Belum tentu nama M Hasan itu singkatan dari Muhammad Hasan, ya. Siapa tahu huruf M itu adalah mempunyai arti lain atau mempunyai nama lain, gitu ya. Jadi apabila pasien menulisnya M Hasan, ya berarti kita juga harus menulisnya M Hasan, ya. Apabila ada M Hasan, gitu ya, berarti nama M Hasan diletakkan sebelum Muhammad Hasan, gitu ya. Selanjutnya adalah fonetik. Nah, fonetik ini adalah sistem penyimpanan cube, ya, yang dilakukan dengan menyusun cube di dalam laci-laci penyimpanan secara vertikal, sama tadi, ya. Kalau yang alfabetik itu juga disimpan di laci-laci secara vertikal atas dasar huruf pertama nama pasien yang diikuti oleh lafal nama pasien, ya, bukan ejaan nama pasien. Jadi memang kalau fonetik ini adalah sistem penjajaran cube yang lebih melihat kepada bagaimana cara kita melafalkan nama pasien, ya. Misalnya di situ Smith, ya, misalnya di situ Smith. Kemudian ada lagi nama pasien Smith, ya. Kemudian ada lagi nama pasien Smith, ya. Jadi cara kita menyimpannya lafal, ya, mulai lafal yang paling tipis atau yang paling mudah kita ucapkan sampai kepada lafal yang bagaimana cara kita melafalkannya itu lebih menebal, gitu ya. Misalnya Smite, nah, udah itu Smite, nah, Smith kan lebih mudah kita mengucapkan Smith, gitu ya, daripada Smite, ya. Apalagi kalau misalnya Smite, ya, itu kan lebih menebal, gitu ya, cara kita melafalkannya, gitu. Jadi untuk sistem yang fonetik itu lebih kepada bagaimana cara kita melafalkannya, ya, melafalkan nama pasien itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sistem fonetik sound deck, ya. Tadi yang apabila alfabetik itu sesuai alfabet, ya, sesuai alfabet kita harus mulai satu persatu huruf. Kemudian kalau yang fonetik itu adalah berdasarkan lafal, gitu ya,
berdasarkan lafal nama pasien itu sendiri. Nah, apabila phonetic sound deck ini adalah sistem penyimpanan ini alfabetik dimampatkan menjadi 6 huruf kunci, ya, huruf A, I, U, E, O, ya, dan WHY itu tidak dikode. Jadi nanti apabila kalian menemukan ada nama pasien yang menggunakan huruf hidup A, I, U, E, O dan juga WHY, itu kita tidak mengkodenya alias 0, ya. Kemudian penyimpanan cube jenis ini akan menyusun cube berdasarkan huruf yang pertama diikuti dengan huruf kode sesuai dengan sesuai dengan hasil pengkodean nama pasien dan juga huruf kunci tersebut, ya. Jadi nanti gitu ya, ada semacam ada semacam gabungan gitu ya, ada semacam gabungan huruf dengan angka gitu ya. Jadi phonetic sound deck itu ada semacam gabungan huruf sama angka nantinya, ya, dimana untuk huruf A, I, U, E, O sama WHY itu kita tidak mengkode alias kita kasih 0, ya, seperti itu. Coba kita lihat misalnya seperti apa. Ini adalah huruf kuncinya. Jadi kalau misalnya nanti ada huruf kunci B, kemudian ada huruf yang dianggap setara P, F, V, kita beri kodenya adalah 1. Huruf kunci C, huruf yang setaranya itu adalah S, K, G, J, Q, X sama Z, itu kita kasih kode hurufnya adalah 2 sampai yang nomor 6. Apabila ada huruf kuncinya L, ya, itu enggak ada huruf yang setara, ya. Jadi kalau misalnya ada huruf kuncinya L, maka kita kasih kode itu adalah 4 nantinya, ya, dan lain sebagainya. Ya, coba kita ini adalah aturan-aturan sesuai IFRO, ya. Ada 8 ketentuan dalam sistem penyimpanan cube sound deck. Yang pertama adalah huruf pertama dari nama tidak dikode, namun difungsikan sebagai prefix dari nomor 3 digit, ya. Misalnya gini, misalnya ada nama seorang pasien Marten, ya, nama pasien itu adalah Marten, ya. Kemudian kita buat satu-satu, M-A-R-T-E-N. Huruf yang pertama, ya, M, ya, yang M ini tidak kita kode. Soalnya kenapa? Soalnya dia menjadi prefix, ya. Jadi huruf M-nya ini tidak kita kode, ya, ini. Kemudian sesudah M itu ada A. Yang harus kita perhatikan yang tadi, apabila ada huruf hidup A, I, U, E, O, WHY itu tidak dikode, maka di sini A-nya tidak dikode, ya. Jadi baru M, ya, untuk A-nya tidak dikode. Kemudian ada R, ya. Untuk R itu kita melihat di sini. Nah, untuk R, nah ini kan huruf kunci R itu kita beri kode 6 gitu. Berarti untuk R itu adalah 6. Kemudian ada T. Nah, kalau yang T itu berapa? Oh, di sini nggak ada T. Kita lihat huruf yang setara. Ada nggak T? Oh, T di sini ada. Ya, yang T ini kita beri kode hurufnya adalah 3. Nah, berarti yang T adalah 3. Kemudian ada huruf hidup, ya, E, ya, sama seperti A. E ini adalah huruf hidup, maka tidak dikode. Kemudian N, ya. Untuk N berapa? Nah, di sini N nggak ada. Kita lihat di sini N ada nggak? Oh ya, N ada di sini. Ya, berarti 5. Sehingga nama Marten gitu ya. Nama Marten itu dikode yang ini M, ya, pertama M, kemudian 6, kemudian 35, M635. Kemudian untuk cube-nya khusus untuk Marten dimasukkan di laci M di urutan M635, ya, seperti itu. Ya, sama juga misalnya nanti ada nama adalah Mardan, Mardin, Merton, Martono, Murtani. Nah, itu semuanya masuknya di M,
jadi M nanti. Jadi satu laci gitu ya sama Marten ini nanti. Selanjutnya adalah bila suatu nama setelah dikode hanya 2 huruf yang terkode, maka ditambahkan 0 di belakangnya. Ya. Misalnya di sini ada Wong. Ya. Misalnya di sini ada Wong ya, atau di situ misalnya Wong, misalnya namanya Wonga, ya otomatis huruf hidupnya kan tidak dikode. Ya berarti apabila Wong seperti ini saja, W-nya itu sebagai prefix, kemudian O-nya tidak dikode, kemudian N-nya 5, G-nya 2. Ya berarti untuk kodenya baru W52 gitu ya. Ini W, ini 5, ini 2. Karena di sini harus ada 4 digit, ya maka di belakang 2 itu dikasih 0 gitu. Jadi W520. Yang selanjutnya adalah untuk ketentuan yang selanjutnya adalah apabila nama terkode lebih dari 3 huruf yang terkode, yang dikode hanya 3 huruf di bagian depannya saja. Ya, misalnya di sini adalah Hampton. Ya, di sini H itu prefix, A tidak dikode karena huruf hidup. Kemudian MPT, M itu 5, P1, T3, kemudian O itu tidak dikode, kemudian N itu 5. Apabila kita kode harusnya gitu ya, kalau mengikuti ini itu adalah H5135 harusnya. Akan tetapi karena di sini untuk sistem penjajarannya itu hanya sampai 4 digit, berarti yang kita ambil hanya H513 saja. Yang N5 ini tidak kita tuliskan seperti itu. Selanjutnya adalah ejaan yang tidak memiliki huruf yang terkode diberi kode O. Misalnya di situ sesudah prefix itu terdiri dari huruf hidup A, I, U, E, O dan juga W, H, Y. Ya, misalnya Wahyu. Di sini W. Ya, W itu prefix. Ya. W itu prefix. Kemudian A itu huruf hidup. H itu tadi ya. Jadi A, I, U, E, O, W, H, Y. Ya. Di sini H, Y, A sama U, otomatis kan semuanya tidak dikode. Apabila semuanya tidak dikode, maka disimpan gitu ya. Disimpan atau kita tulisnya itu adalah W000 gitu ya. Jadi nggak apa-apa nanti apabila kodenya itu adalah semuanya 000 gitu ya. Jadi W000. Bila huruf kunci beserta huruf yang setara atau ekuivalen muncul bersamaan pada nama, maka yang dikode sebagai itu hanya satu huruf saja. Misalnya di sini namanya Campbell ya, di mana huruf L ini sama-sama 4, P sama B itu sama-sama 1. Maka yang diambil itu hanya salah satu saja. Berarti C514. Ini ya, jadi bukannya C51144 bukan. Gitu berarti C514 gitu. Jadi kalau misalnya ada nomor yang secara urut itu sama, misalnya 11, 22, 44, 55. Nah, berarti yang kita ambil hanya satu saja ya. Ya, soalnya sama tadi. Selanjutnya adalah apabila huruf kunci dan huruf yang dianggap setara muncul pada saat yang bersamaan secara berturut-turut tanpa jeda huruf, maka dikode sebagai satu huruf. Misalnya tadi Campbell misalnya ya. Di sini C ya, C itu prefix, kemudian A itu adalah huruf hidup, kemudian M itu adalah 5 gitu ya. Kemudian P itu tidak dikode karena huruf kuncinya muncul setelah B. Kita lihat yang P. Mana tadi? Nah, ini misalnya yang P. Nah, P ini ya, di sini ada
di sini ada huruf hidup, di sini ada huruf yang setara. Ya, di sini ada huruf hidup, di sini ada huruf yang setara. Ini tidak boleh muncul secara bersamaan. Misalnya yang tadi. Nah, ini ya. Misalnya seperti ini ya. Di sini P sama B ini adalah huruf kuncinya, ini adalah huruf setaranya. Karena di sini adalah huruf hidup sama huruf kuncinya keluar secara bersamaan atau secara berurutan gitu ya, maka yang kita kode itu adalah huruf kuncinya, huruf huruf yang setaranya enggak kita kode gitu ya. Jadi yang kita kode itu hanya huruf kuncinya saja. Untuk huruf hidup ini tidak dikode, sama ini sama juga, ini L yang 4 yang L itu adalah 4 huruf kunci ya, sama dengan sebelumnya tidak dikode gitu. Jadi karena di sini LL itu 44, kemudian di sini ada P itu 1, B itu 1 gitu ya. Jadi yang kita kode adalah C514-nya gitu. Jadi intinya di situ adalah apabila ada huruf hidup, apabila ada huruf kunci sama huruf yang setara itu muncul secara berbarengan atau berurutan, ya berarti itu ada salah satu yang enggak kita kode nantinya. Selanjutnya adalah apabila huruf setelah awalan merupakan huruf kunci atau huruf yang setara, maka huruf yang kedua tidak dikode. Misalnya gini ya. Misalnya di sini adalah namanya adalah schools ya. Jadi di sini S, kemudian sesudah S itu bukan huruf hidup ya. Akan tapi biasanya kalau nama orang Indonesia itu biasanya huruf kedua itu ada huruf hidup. Untuk yang huruf kedua itu bukan huruf hidup, biasanya itu adalah nama-nama orang-orang luar biasanya ya, seperti ini. Sesudah S sebagai prefix, kemudian huruf yang kedua bukan huruf hidup, maka yang C ya, maka yang C itu tidak dikode. Ya gitu. Jadi yang C itu adalah huruf kunci dari urutan huruf sebelumnya, yaitu S gitu. Jadi di sini apabila ada S ada C, berarti C-nya ini tidak dikode gitu ya. Kemudian di sini ada H. H itu adalah yang masuk di dalam WHY, kemudian U itu huruf hidup, kemudian di sini ada L, R sama Z 462, berarti untuk hasil kodifikasinya atau untuk kode dari sistem penjajarannya itu adalah S462. Selanjutnya di sini untuk huruf A, I, U, E, O dan Y memisahkan antar huruf kunci atau huruf kunci dengan huruf yang setara. Maka huruf tersebut dikode sendiri dan digunakan gitu. Jadi kalau misalnya ada huruf kunci dan juga huruf yang setara itu muncul, akan tetapi dipisahkan dengan huruf hidup ya dan juga Y, itu masih kita hitung. Misalnya seperti ini, namanya Sukuno ya. Di sini T itu adalah sebagai prefix, S itu masuknya di nomor 2 gitu ya, di nomor 2. Kemudian U itu huruf hidup, K itu nomor 2. Walaupun di sini 2 sini 2, akan tapi dipisahkan dengan huruf U gitu ya, maka tetap kita hitung nantinya. Ya, selanjutnya ketika huruf H dan W memisahkan antar huruf kunci atau huruf kunci dan huruf setaranya, maka hanya satu huruf yang dikode. Misalnya namanya headtail ya. Di sini H itu sebagai prefix, A itu sebagai huruf hidup, kemudian di sini ada T ya, itu maksudnya 3. H itu adalah ya masuk tadi ya, WHY. Kemudian D tidak dikode karena huruf sebelumnya setara dengan D dan hanya dipisahkan oleh huruf H ya, sehingga D tidak dikode. D ya apabila nanti ada dua huruf yang sama, huruf hidup dan juga huruf setara,
D sama T sama, D sama T sama, di sini 3, sini 3, akan tetapi dipisahkan oleh huruf H, ya berarti yang dipilih hanya salah satu saja gitu, hanya tiganya, hanya 3 sebagai huruf kuncinya saja. Kemudian ada A huruf hidup, kemudian ada L itu sebagai 4 huruf kunci, kemudian E itu huruf hidup juga. Berarti hasil kodifikasinya adalah H340. Ya, apabila yang tadi adalah kartu indeks berobat, ya, atau kartu indeks utama pasien, ini adalah kartu berobat. Mungkin kalian juga sudah sering melihat dan untuk contoh dari kartu berobat. Ya, fungsi dari kartu berobat itu adalah, nah ini. Ya, kartu berobat itu adalah kartu identitas pasien yang diserahkan kepada pasien untuk digunakan kembali bila datang berobat, yang isinya meliputi ini. Jadi kartu berobat itu adalah sebagai petunjuk awal gitu ya, seorang petugas bagian pendaftaran untuk mencari berkas rekam medisnya. Ya, jadi petunjuk awalnya itu adalah di kartu berobat. Ketika seorang pasien itu tidak membawa kartu berobat, gitu, petugas itu bisa mencarinya di QUP tadi. Ya. Kemudian indeks itu kan ada banyak gitu. Selain ada indeks pasien, ini juga ada indeks penyakit, ada indeks dokter, ada indeks kematian, dan juga indeks-indeks yang lainnya. Indeks penyakit itu apa? Indeks penyakit itu adalah tentang jenis penyakit tertentu yang telah ditetapkan diagnosisnya oleh dokter dan juga kode diagnosisnya oleh seorang perekam medis. Jadi di dalam indeks pasien, selain di situ nanti ada nama pasien, kemudian ada diagnosis akhirnya, di situ juga harus ada kode diagnosis penyakitnya yang sudah ditegakkan oleh seorang perekam medis untuk yang kode diagnosisnya. Kemudian manfaat indeks penyakit. Yang pertama, menelusuri nomor rekam medis dan juga nama pasien ya dengan penyakit yang sama gitu ya. Jadi nanti ketika seorang petugas ingin mengetahui gitu ya, yang sakit hipertensi bulan ini siapa saja sih, jumlahnya ada berapa, nah itu bisa dilihat di indeks ya, indeks penyakit. Karena di indeks penyakit itu sudah ada nomor rekam medisnya, nama pasien. Jadi untuk yang sakit hipertensi itu sudah ada namanya, nomor rekam medisnya, diagnosis akhirnya, kodifikasi penyakitnya, itu sudah ada semua nantinya. Kemudian menyusun laporan morbiditas berdasarkan umur, jenis kelamin, dan lain-lain, dokter yang menangani, dan bagaimana cara pembayaran pasien dapat memperoleh pelayanan ya tersebut. Jadi di dalam kita membuat sebuah laporan, khususnya di sini adalah laporan morbiditas, itu lebih enak apabila sudah ada indeks penyakitnya gitu ya. Karena di dalam indeks penyakit itu sudah dibuat secara lengkap di situ nanti. Sebagai sumber data untuk statistik rumah sakit ya jelas gitu ya. Kalau misalnya di situ indeks penyakit itu bisa digunakan sebagai laporan, ya berarti itu juga bisa digunakan sebagai data statistiknya rumah sakit. Sebagai sumber data untuk keputusan manajemen setelah data tersebut diolah ya. Jadi kalau misalnya data tersebut sudah menjadi statistik, kemudian disampaikan kepada pihak manajemen, nanti keputusan-keputusan yang strategis akan ditentukan oleh orang-orang manajemennya nanti ya. Jadi data statistik itu sangat mempengaruhi semua keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang pimpinan. Ya, yang selanjutnya ini adalah contoh dari kartu indeks pasien ya. Jadi di sini ada pasien rawat jalan, ada rawat inapnya. Nah, ini sudah ada ya. Ini adalah contoh-contohnya kartu indeksnya gitu. Mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan mahasiswa untuk melakukan japri ataupun WA di grup gitu ya. Kita bahas, kita berdiskusi. Mungkin ini materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.